Pemirsa, Rabu 26 Oktober kemarin dalam sidang putusan sela atas eksepsi terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf, majelis hakim dengan tegas menolak eksepsi para terdakwa. Kemudian dalam persidangan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, pembunuhan dari Yosua Huta Barat juga terdapat poin-poin yang menunjukkan adanya upaya penghapusan atau penghilangan barang bukti berupa CCTV di sekitar rumah Ferdy Sambo. Nah, untuk membahas yang lebih lanjut, sudah terhubung langsung melalui saluran Zoom dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan juga ada ahli forensik digital Ruby Alamsyah. Selamat pagi Pak Gayus, Mas Ruby. Selamat pagi, Mbak Maria. Iya, saya akan ke Pak Gayus terlebih dahulu, Pak Gayus. Pertama-tama tentunya saya ingin meminta penilaian Anda tentang bagaimana Anda melihat perkembangan sidang sampai sejauh ini, khususnya sidang putusan sela kemarin yang sebenarnya hasilnya tuh sama-sama sudah kita bisa prediksi. Tapi menurut Anda apakah itu sudah tepat, Pak? Sementara ini tepat seperti putusan sela itu karena ini belum masuk pokok perkara sehingga eksepsi itu tentu terlampau dini untuk disampaikan. Dugaan lain tentunya ini satu narasi yang akan dibuka kepada publik agar publik bisa memandang kebenaran juga yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Dugaannya seperti itu karena sebenarnya mereka cukup tahu bahwa eksepsi itu terbatas locus delicti, tempus delicti, dan individu yang dianggap mempunyai kaitan dan bersalah dalam perkara ini. Tetapi ini meluas pada pokok perkara yang lain, sehingga hakim tentu tidak menerima eksepsi itu. Baik, tapi kemarin tuh juga ada sorotan penting yang juga diutarakan oleh salah satu pakar hukum pidana yang mengatakan sebenarnya teknik memasukkan penyertaan kedakwaan. Artinya di sini adalah status masing-masing orang ini sebagai apa itu harusnya bisa dielaborasi lebih jelas dan itu adalah merupakan perkembangan hukum atau jurisprudensi Mahkamah Agung terkait pasal 55 KUHP. Tanggapan Anda Pak Gayus? Ya tentunya tetap asasnya adalah bahwa tidak boleh melampaui syarat eksepsi di dakwaan. Nanti ada agenda-agenda yang disebut sebagai pembuktian, disitulah semestinya disampaikan apa saja yang dianggap kurang tepat. Kalau bagi saya dakwaan itu cukup jelas dan lengkap ya, mungkin pandangan lain tentu berbeda bisa saja. Tapi kalau memerhatikan syarat eksepsi di dakwaan ini hanya ada 3. Yang pertama adalah di mana itu dilakukan peristiwa itu sehingga nanti akan berkaitan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili. Kemudian waktu itu harus tepat, perbuatan ini disandingkan dengan kejadiannya itu kapan ya waktunya, dan identitas yang penting, identitas dari orang yang didakwa melakukan pelanggaran hukum dan mengakibatkan matinya orang dengan berencana atau dengan sengaja. Nah ini nanti akan terungkap pada saat pembuktian. Ini yang diartikan tidak menerimanya eksepsi. Oke Pak Gayus, nanti kami akan kembali ke Anda mengenai hal ini, tapi saya juga akan menyapa Mas Ruby Alamsyah juga yang hadir di sini. Mas Ruby, mungkin kalau untuk Mas Ruby adalah kita ingin menggali sebenarnya seperti apa kira-kira barang bukti digital ini bisa bicara atau juga menunjukkan begitu ya kebenaran dalam persidangan kasus perintangan penyidikan yang dibawahi oleh 6 orang penyidik Polri ini begitu. Jadi harus seperti apa nanti barang digital forensik ini Mas Ruby? Baik, terkait barang bukti digital di perkara ini terutamanya terkait perusakan CCTV sebenarnya dari dari statement-statement ataupun kasus yang sudah kita ketahui ada beberapa tahap terjadinya perusakan CCTV ini. Tadi juga disebutkan bahwa CCTV tersebut sempat dikirim kepada Polres Jaksel. Nah, mestinya sebelum diambil kembali oleh pihak terdakwa, apakah CCTV tersebut pernah dilakukan digital forensic imaging alias melakukan cloning. Nah, kalau ada cloningannya ataupun ada forensic imagingnya, mestinya tidak masalah yang aslinya dirusak sebagaimanapun. Itu satu. Kedua, sesuai dengan Undang-Undang ITE, kalau kasus ini diarahkan kepada perusakan sebuah sistem secara sebagian maupun secara menyeluruh, itu tinggal dibuktikan apakah barang bukti
yang terkait kasus ini berupa CCTV tadi, itu rusaknya seluruhnya, barang bukti tidak bisa digunakan sama sekali data-datanya, ataukah memang masih ada data sebagian terkait kasus ini, terus spesifiknya yang masih bisa direcover, atau bisa juga ditemukan data-data CCTV ini walaupun sudah dirusak ataupun sudah dirusak tetapi masih ada di pihak-pihak lain. Kalau saya baca kasus ini, beberapa pihak itu sudah melakukan copy ke laptop dia. Nah, ada laptop yang katanya sudah dilakukan perusakan, dipatah-patahkan segala macam. Kalau hanya dipatah-patahkan laptopnya secara fisik, tetapi akan sangat tergantung jenis laptop tersebut menggunakan storage seperti apa. Biasanya perusakan sebuah laptop itu tidak akan menghancurkan storage-nya, sehingga storage itu tinggal dipastikan apakah bisa dikuasai oleh penyidik ataupun penuntut. Nah, dari storage yang masih sisa itulah ataupun yang tidak rusak itulah bisa dilakukan recovery untuk menampilkan data-data sesuai keperluan kasus ini. Oke, dan kiranya itu apa yang bisa digali atau didalami oleh majelis hakim dan juga jaksa kalau begitu Mas Ruby terkait barang bukti digital forensik ini. Tapi mungkin bisa ditahan dulu jawabannya. Pemirsa jangan kemana-mana, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan juga Agus Nurpatria sama-sama diduga merintangi penyidikan dengan pasal 49, junto pasal 33, subsidiar pasal 48, junto pasal 32 Undang-Undang ITE atau subsidiar pasal 221 junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dan kita masih akan berbincang dengan dua orang narasumber kita pemirsa, ada mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan juga ada Ruby Alamsyah yang merupakan pakar digital forensik yang juga masih tersambung melalui sambungan Zoom ini. Ya, kita mungkin lanjut ke Mas Ruby. Mas Ruby, jadi kalau terkait tadi Anda katakan sebenarnya masih bisa diselamatkan sebagian begitu ya bukti digital forensik ini. Apa kiranya yang bisa dilakukan oleh tim jaksa penuntut umum khususnya dalam hal ini? Para terdakwa terkait perintangan penyidikan, nah, akan sangat tergantung dengan kemauan ataupun kejujuran para terdakwa. Kalau memang mereka tidak mau didakwa dengan pasal tersebut, mereka tinggal menginformasikan apakah ada data-data yang masih bisa di tempat lain yang masih bisa direcover, sehingga mereka mungkin tidak jadi untuk ataupun bisa berkurang lah tuntutannya terkait perusakan barang bukti sehingga menjadi sebuah sistem itu sebagian rusak atau menyeluruh. Karena kalau saya baca dari data-data kasus ini, mestinya masih ada di beberapa titik data-data tersebut masih bisa direcover ataupun masih tersedia. Oke, baik.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai bukti-bukti digital forensik ini, tapi saya juga akan ke Pak Gayus kembali. Pak Gayus, terkait dengan penyertaan itu juga sebenarnya kemarin sempat ada masukan begitu ya dari beberapa pihak. Dan tadi juga diutarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh salah satu reporter kami begitu. Jadi sebenarnya agar bisa efektif dan efisien ke depannya ini sidang itu kalau bisa digabungkan. Misalnya yang turut serta itu ada berapa orang, kemudian bersama-sama digabungkan, kemudian yang menjadi penganjur itu misalnya berapa orang, dijadikan satu dakwaan. Nah, menurut Anda tuh seperti apa dengan anggapan seperti itu, Pak Gayus? Itu kewenangan majelis hakim memandang perlunya spacing atau tidak, karena ini juga menyangkut banyak orang dan banyak masalah, banyak dakwaan yang ketika seperti hari ini kan terbatas dengan obstruction of justice. Ini nanti kepada perkara pembunuhannya lagi itu berbeda ya 340-nya itu kan sidangnya dipisahkan juga. Ini memang untuk efisiensi sebenarnya hakim bisa fokus kepada masing-masing perkara. Nah, kalau spesifik untuk hari ini saya mempunyai pandangan ini JPU telah memfokuskan bahwa merusak CCTV itu adalah obstruction of justice. Ada kalimat yang menegaskan itu kalau disebut sebagai misalnya untuk mengamankan. Apa yang diamankan? Jangan rusaknya hardware, sebab itu jangan dicuri orang, atau softwarenya. Ini kan ada dua bagian berkaitan dengan tujuan pengerusakan atau penghilangan. Ini yang saya artikan dengan kaitan dengan tindak pidana yang bernama obstruction of justice yang dicuatkan pada pemeriksaan hari ini. Oke. Ya, kalau Anda lihat ini Pak Gayus mungkin update juga di layar kaca saat ini Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan duduk bersama-sama di depan majelis hakim begitu. Berarti ada kemungkinan besar mereka ini juga akan digabung karena mereka kan memang perannya sebenarnya sama, dakwaannya juga sama. Ya. Nah, tanggapan Anda? Mereka ini petugas kepolisian, orang yang sangat sensitif seharusnya menurut logika, silogisme. Mereka akan peka kalau menghadapi diminta melakukan pengerusakan atau penghilangan atau menghilangkan ya barang-barang yang bernama CCTV yang sangat urgent untuk digunakan dalam penyidikan sebagai anggota kepolisian, berbeda dengan pengusaha di bidang elektronik untuk melakukan apa saja di atas permintaan, tidak ada rasa yang lain dan dimaklumi sekali itu. Tetapi kalau kedua anggota Polri dengan pangkat yang cukup tinggi tentu akan sensitif kalau disuruh merusak sebuah alat yang sangat berpotensi untuk digunakan dalam penegakan hukum. Dan saat ini mereka sepertinya akan menjalani agenda pemeriksaan saksi secara bersamaan, Pak Gayus. Padahal sebelumnya Ya, terpisah kan pada pembacaan dakwaannya. Tapi sebelumnya pada pembacaan dakwaan terpisah, Pak Gayus. Sekarang pada saat pemeriksaan saksi secara bersamaan. Tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, tentunya ada persamaan, Mbak Maria, karena ada persamaan dari kepentingan pengadilan ini untuk menggali. Ini kan mereka berdua diminta tanggung jawab terhadap hal merusak CCTV yang berkaitan dengan obstruction of justice karena alat yang dibutuhkan ini sebagai keduanya sama-sama anggota Polri, tentunya mereka akan sensitif dengan itu. Itu mungkin maksudnya supaya lebih efisiensinya waktu.